Zulkifli Hasan mengatakan, ini bantuan dari siapa nih? Ya, bilang dong harus terima kasih kepada Pak Jokowi. Ya, Erlangga mengatakan begitu juga. Jadi gitu. Bahkan Erlangga mengatakan, tadi kita sudah bicara angka 2, lalu angka 4. Ingat tuh ya, angka 2 dan angka 4. Bahkan Zulkifli Hasan mengatakan, mari kita pilih, kalau bantuan sosial masih mau dilanjutkan, pilih Prabowo Gibran, pilih PAN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penjaga kewarasan, hari ini kita ketemu lagi di channel ini. Alhamdulillah, ini ketemu dengan Bang Antoni Budiawan. Persidangan di Mahkamah Konstitusi begitu menarik dan mendapatkan perhatian banyak orang. Bang Antoni adalah salah satu ahli yang dihadirkan oleh pasangan calon untuk menjadi ahli di sidang Mahkamah Konstitusi. Ada hal yang sangat penting sekali yang akan dikemukakan, itu berkaitan dengan bantuan sosial yang mempengaruhi proses pemilihan, dan itu yang menyebabkan hasil suara tak pantas divalidasi karena harus dianggap sebagai tidak absah. Bang Antoni, apa kabar? Baik, terima kasih. Apa kabar? Sehat, Mas Bere? Kalau kita waras, Bang, bukan saya. Gimana proses persidangan kemarin di Mahkamah Konstitusi? Ya, teman-teman ya banyak yang datang lah ke sana untuk melihat gitu, tetapi ya ini seperti negara ini jadi negara asing kan, bahwa rakyat tidak boleh mendekat gitu kan. Iya. Bang Antoni udah pernah jadi ahli ya sebelumnya di sudah beberapa kali, termasuk ya? Juga di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi gugatan Undang-Undang Cipta Kerja. Oh iya, betul. Ya. Baik. Apa yang paling penting dari keahlian Bang Antoni yang harus mendapatkan perhatian dari publik? Iya, saya ini kan pengamat di dalam, artinya bukan pengamatnya, mendalami kompetensi saya kan di dalam bidang ekonomi politik, termasuk situ kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Nah, bantuan sosial ini kan adalah bagian dari kebijakan fiskal gitu. Dan saya mengamati tentu saja bagian fiskal itu adalah APBN dan sebagainya. Dan juga APBN itu diatur secara ketat. Harus berdasarkan undang-undang dan sangat rigid gitu. Undang-undang ini mulai diberikan kekuasaan atau kelonggaran kepada eksekutif, kepada presiden sewaktu masa pandemi, di mana bahwa memerlukan tindakan yang cepat untuk mengalokasikan dana untuk COVID gitu. Yang sebetulnya itu adalah melanggar undang-undang gitu, melanggar konstitusi sebenarnya gitu kan. Jadi bansos itu melanggar konstitusi. Bansos itu melanggar konstitusi dan melanggar sejumlah undang-undang yang diatur dari konstitusi, diatur secara detailnya. Kalau kita lihat di konstitusi, undang-undang dasar kan ada ini diatur dengan undang-undang. Nanti diatur lagi dengan undang-undang. Berarti undang-undang keuangan negara misalnya itu harus sesuai dengan konstitusi juga gitu. Kalau melanggar undang-undang itu per definisi harusnya melanggar konstitusi. Bisa dijelasin nggak, Bang, kenapa bansos itu melanggar konstitusi? Dan jadi ada beberapa hal. Ini yang pertama adalah yang simple. Bansos ini harus ada mata anggarannya. Ya. Kalau tidak ada mata anggarannya, tidak boleh diberikan. Itu pertama prinsip dari APBN. Apakah bansos untuk 2024 sebetulnya dari Desember 2023 itu sampai dengan Juni 2022 yang sudah terrealisasi Desember, Januari, Februari itu, apakah itu ada mata anggarannya atau tidak? Gitu. Nah, kita melihat bahwa hal ini pasti tidak ada mata anggarannya. Karena pertama adalah Undang-Undang APBN sudah diundangkan pada 16 Oktober 2003 untuk Undang-Undang APBN 2024. Kemudian Presiden Jokowi ini memutuskan secara sepihak di dalam rapat kabinet, rapat terbatas, ya,
bahwa memperpanjang bansos yang harusnya sudah selesai pada November 2023 lalu diperpanjang sampai dengan Juni 2024. Jadi dia pakai anggaran yang 2023 ya, pakai argumen yang 2023 itunya. Pakai 2023 dan 2024 diteruskan. Jadi artinya bansos diteruskan sampai hingga Juni 2024. Jadi pakai dasar hukumnya yang mana itu dia? Nah, dasar hukumnya tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada mata anggarannya. Oleh karena itu Jokowi memberi arahan. Nah, katanya arahan, tapi sebenarnya instruksi lah. Ya, nggak ada arahan gitu ya. Dia mengatakan bahwa ini dilakukan automatic adjustment. Artinya pemblokiran anggaran dari kementerian dan lembaga lainnya. Karena tidak ada mata anggaran, pakai adjustment. Pakai adjustment. Jadi yang lain tuh kementerian, lembaga anggarannya disisihkan, diambil, ya, diambil sebesar 50,15 triliun. Udah diambil. Jadi ini tidak ada. Jadi ini melanggar konstitusi pasal 23. Pasal 23 tentang hal keuangan negara. Karena APBN harus melalui persetujuan DPR dan ditetapkan dengan undang-undang. Termasuk perubahan dari APBN. Nah, ini perubahannya, dia ada perubahan itu tidak dilakukan, ditetapkan dengan undang-undang. Jadi secara sepihak tanpa persetujuan DPR itu melanggar konstitusi pasal 23. Pasal konstitusi mengenai keuangan itu banyak lagi diturunkan di Undang-Undang Keuangan Negara. Undang-undang tentang keuangan negara yang merumuskan lagi apa itu APBN, memberikan definisi dan bagaimana cara pembuatannya. Artinya bahwa di situ harus melalui persetujuan DPR. Ditegaskan lagi di situ. Di sebagian tulisannya Bang Antoni saya lihat dan pernyataannya di Mahkamah Konstitusi saya lihat bahwa ini juga ada pelanggaran tindak pidana korupsi ya di situ. Itu bagaimana penjelasannya? Nah, ini penjelasannya udah begini. Di dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu dikatakan bahwa kalau APBN diberikan tidak sesuai dengan Undang-Undang APBN, maka itu dikategorikan sebagai penyimpangan APBN. Penyimpangan APBN dianggap sebagai kerugian negara. Nah, kerugian negara itu masuk ke Undang-Undang Tipikor. Apalagi itu berkaitan, jika berkaitan dengan orang-orang yang menjadi bagian dari sedarahnya atau kepentingan dan ini. Jadi isu mengenai nepotisme dan kolusif ada di situ tuh ya. Ada di situ karena pada saat itu adalah kita jelas di dalam ini pelaksanaannya itu kan mengenai payung hukumnya ya, yang ini melanggar gitu dan juga melanggar Undang-Undang Keuangan Negara banyak sekali gitu dan turunannya adalah Undang-Undang korupsi dan KKN. Nah, di situ dikatakan bahwa di KKN itu kan bahwa apapun tindakan yang melawan hukum untuk kepentingan keluarganya atau kroninya itu termasuk adalah KKN. Melanggar. Iya, itu Undang-Undang nomor 28 tahun 1998. Nah, kemudian pada saat itu kalau kita lihat kronologisnya dari pemberian bantuan sosial ini di masa, karena itu ditetapkan 6 November dan diberikan sejak Desember sampai dengan Juni, ya. Lalu kemudian kita lihat Desember itu siapa saja yang membagikan. Nah, yang membagikan dari itu adalah kebanyakan Presiden Jokowi sendiri. Tentu saja pada saat itu ada alasannya lah ya, biasa mengunjungi stok beras. Tapi sekaligus di situ ada bantuan sosial gitu, ada bantuan sosial beras gitu di situ. Nah, terus ada dari Banten, Pekalongan. Kalau kita lihat ini sangat masif sekali. Dari Jawa Barat, Sumatera, terus Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat dan sebagainya sampai ke Gorontalo dan itu. Jadi sampai ke Papua. Dan itu terkonfirmasi menjadi kantong-kantong suaranya pemilih 02 ya dalam kenyataannya. Kemudian bahwa pemberian bansos ini dilakukan oleh kebanyakan kita lihat oleh Zulkifli Hasan dan Erlangga Hartarto.
dua-duanya adalah ketua umum dari partai politik dan dua-duanya suaranya naik nih. Gerindra yang tidak membagikan suaranya nggak begitu naik. Demokrat yang tidak membagikan sama-sama mengusung Prabowo Gibran malah turun gitu kan. Betul. Nah ini adalah kotel efek dari pelanggaran bansos ini gitu kan. Bansos, ya. Nah, bahkan secara jelas ini KKN-nya ke sana ya, bahwa secara jelas misalkan Zulkifli Hasan mengatakan, ini bantuan dari siapa nih? Ya, bilang dong harus terima kasih kepada Pak Jokowi. Ya, Erlangga mengatakan begitu juga. Jadi gitu. Bahkan Erlangga mengatakan tadi kita sudah bicara angka 2, lalu angka 4. Ingat tuh ya, angka 2 dan angka 4. Bahkan Zulkifli Hasan mengatakan, mari kita pilih, kalau bantuan sosial masih mau dilanjutkan, pilih Prabowo Gibran, pilih PAN. Jadi artinya memang bantuan sosial ini sudah menjadi motor politik money. Jadi money politiknya di situ. Politik untuk itu. Oke, kalau gitu bisa disimpulkan satu, bansos itu melanggar Undang-Undang Dasar, melanggar konstitusi. Pasal 23. Pasal 23. Bansos itu dasar hukumnya tidak ada. Karena memang diberikan tanpa dasar hukum, yang kemudian ini bisa disebut dengan melawan hukum. Yang ketiga, bansos itu diberikan oleh presiden sendiri dan partai-partai pendukungnya, yang itu dipakai sebenarnya bisa mempengaruhi atau dapat mempengaruhi para pemilih. Dan pada ujungnya jumlah hasil suara yang dihasilkan dalam pemilihan umum itu, pemilihan presiden itu sangat mungkin dipengaruhi oleh bansos ini. Sangat mungkin sekali. Dan saya melihatnya bukan sangat mungkin lagi sekali, tapi hampir pasti bahwa ini mempengaruhi suara itu gitu. Inilah cara kita menjaga kekuasaan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.